Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan, kembali lagi bersama saya dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Semua bukti penyertaan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Begitu juga dengan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini yang ingin saya bagikan, saya memberikan tema yaitu hidup yang diubahkan Kristus. Hidup yang diubahkan Kristus. Saya mengambil di dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Tentunya kita akan belajar bersama-sama sebuah tokoh atau seorang tokoh yaitu Sakeus. Ya, tentunya kita sudah sering mendengar, bahkan kita sudah memahami cerita tentang Sakeus ini. Tetapi biarlah siang hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kehidupan Sakeus yang diubahkan Tuhan. Ya, tentunya perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus ini merupakan perjumpaan yang membawa perubahan besar di dalam kehidupannya. Tentunya Sakeus tidak menduga bahwa hal itu akan terjadi di dalam kehidupannya, yang mungkin awalnya dia hanya ingin melihat siapa Tuhan itu, tetapi ternyata ketika bertemu dengan Tuhan terjadi satu perubahan yang besar di dalam hidupnya. Ya, Bapak Ibu yang saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di mana Tuhan Yesus ketika dia melihat Sakeus, dia berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Artinya di sini Tuhan Yesus harus menumpang di rumah Sakeus, dan Tuhan Yesus ingin agar supaya di dalam kehidupan Sakeus ada perubahan yang terjadi. Ya, tentunya hal ini adalah sesuatu yang mungkin secara tiba-tiba bagi kehidupan Yesus, tetapi ini bukan suatu kebetulan bahwa Tuhan Yesus ingin agar supaya terjadi perubahan di dalam kehidupan daripada Sakeus sendiri. Ya, kita belajar bersama-sama siapakah Sakeus ini. Kalau kita melihat arti nama daripada Sakeus, yaitu berarti tulus, bersih, dan suci. Tetapi kalau kita melihat kehidupan dan namanya ini sangat bertolak belakang. Ya, perilaku dan perkataan daripada Sakeus tidak memperlihatkan ketulusan, bersih, suci, dan integritas di dalam kehidupannya. Artinya kehidupannya itu bertolak belakang dengan arti namanya sendiri. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan Sakeus? Ya, tentunya ini sangat berkaitan erat dengan pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai. Ya, di mana seorang pemungut cukai telah memposisikan kehidupannya untuk mungkin tidak seperti kehidupannya itu tidak seperti dengan arti namanya. Ya, pemungut cukai ini adalah seorang pegawai kerajaan Romawi. Ya, mereka ditugaskan untuk memungut pajak dari bangsanya sendiri, yakni sesama orang Yahudi. Bahkan terkadang pajak yang dipungut itu sangat keterlaluan, sangat berlebihan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Sakeus bukan hanya seorang pemungut cukai, tetapi dia juga adalah kepala dari pemungut cukai itu. Ini adalah jenjang karir yang sangat bagus dan tidak gampang untuk dicapai oleh seseorang pada saat itu. Ya, itu sebabnya Sakeus bisa menjadi seorang yang kaya. Ya, apa yang menyebabkan Sakeus rela dia dicap sebagai seorang pengkhianat? Itu karena uang. Sakeus tidak memperdulikan pandangan sosial terhadap dirinya. Yang penting dia kaya.
Ya, ia pun tidak mempedulikan hati nuraninya, asalkan impiannya tercapai, impian dalam hidupnya tercapai. Ya, kita melihat bagaimana karakter daripada Sakeus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika saudara bisa membayangkan seorang pemungut cukai yang memeras, ya, maka saudara juga membayangkan bagaimana karakter daripada Sakeus. Dia begitu mencintai uang, dia pelit terhadap orang lain, dia begitu serakah, dia menjadi seorang yang pemeras, bahkan dibilang dia tidak memiliki peri kemanusiaan lagi. Ya, bahkan di zaman saat ini kalau kita melihat ada orang yang rela untuk mengorbankan hal-hal yang penting, yang berharga di dalam hidupnya, hanya untuk apa? Hanya untuk memuaskan keinginannya. Dia mengorbankan hanya untuk mendapatkan uang, hanya untuk mendapatkan hal-hal yang jasmani. Tetapi kalau kita belajar dari pribadi daripada Sakeus sendiri, maka tentunya itu akan menggugah setiap hati kita. Ada perubahan, saya percaya ada perubahan yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita belajar perubahan apa yang terjadi pada diri daripada Sakeus sendiri. Yaitu kalau kita baca di ayat yang ke-8, Sakeus berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Jika kita memperhatikan ayat 8 ini, maka sangat kontras sekali dengan kehidupan Sakeus sebelumnya. Tadinya dia serakah, sekarang malah memberi setengah dari hartanya. Tadinya dia sangat membenci orang miskin, dia kikir terhadap orang miskin. Maka di sini kita melihat ketika satu perubahan terjadi dalam kehidupannya, dia menjadi orang yang memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Yang tadinya dia kasar, dia yang begitu keras karakternya. Tapi kita melihat ketika perubahan terjadi dalam kehidupannya, dia menjadi seorang pribadi yang peduli terhadap kehidupan orang lain. Dia tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi dia lebih mementingkan kehidupan atau kebutuhan orang banyak. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menyebabkan sesuatu perubahan terjadi dalam kehidupan daripada Sakeus ini? Tentunya itu terjadi karena kedatangan Tuhan. Ya, karena kedatangan Yesus ke rumahnya dan hidupnya tentunya yang telah membawa perubahan di dalam kehidupan daripada Sakeus ini. Ya, kalau kita melihat menurut Lukas pasal 8, kita mengetahui bahwa pemungut cukai ini merasa enggan untuk datang ke bait Allah dan berdoa. Mereka enggan datang ke bait Allah. Kalaupun mereka datang, maka mereka hanya berdiri jauh-jauh karena mereka menyadari betapa kehidupannya mereka yang begitu berdosa, dan tentunya mereka menyadari bahwa mereka tidak layak untuk datang. Ya, akan tetapi sekarang kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri mendatangi rumah daripada Sakeus. Bahkan Tuhan Yesus menumpang di rumahnya. Ya, tentunya ini di luar dugaannya bahwa Tuhan Yesus bersedia untuk hadir di dalam rumah, untuk hadir di dalam hidupnya. Ia merasakan kasih, ada pengampunan, ada penerimaan dari Tuhan terhadap dirinya. Ya, orang-orang yang di sekitarnya yang tadinya menolak dia, membenci dia karena dosanya, tapi Allah sendiri bersedia untuk menerima kehidupannya. Ini merupakan satu anugerah Tuhan yang telah menerima dia, ya. Anugerah yang daripada Tuhan bahwa Tuhan sudah mengampuni segala dosa daripada Sakeus sendiri. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi perenungan bagi kehidupan kita lewat kehidupan pengalaman yang dialami oleh Sakeus ini? Yang pertama, kita belajar bahwa
didasari atas kasih Kristus yang tentunya sudah menyentuh kita, sudah menyentuh hati kita, maka lakukanlah segala sesuatu itu dengan di dalam kasih. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini merupakan nasihat Rasul Paulus bagi kita semua, bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan di dalam kasih Allah. Ya, kita melakukan segala sesuatu karena apa? Kita mengasihi Allah. Karena apa? Tuhan sudah menerima kehidupan kita. Tuhan sudah mengampuni akan segala pelanggaran kita. Yang kedua, yang menjadi perenungan kita, yang kedua, perubahan ini menyentuh aspek yang paling dalam hidup kita. Ya, Sakeus menjadikan uang sebagai tujuan di dalam hidupnya. Tentunya pertobatan Sakeus ini memperlihatkan bahwa aspek yang paling penting di dalam hidupnya telah diubahkan oleh Tuhan. Tadinya dia memprioritaskan dalam kehidupannya yaitu uang, untuk mendapatkan uang. Tetapi ketika Tuhan datang, maka terjadi perubahan di dalam kehidupan dia. Ya, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Mari kita mau izinkan Tuhan untuk ada dalam hidup kita. Kita mengizinkan Tuhan untuk selalu hadir dalam setiap kehidupan kita, mewarnai setiap kehidupan kita dengan kasih Allah. Karena kasih Allah itu begitu besar dalam kehidupan kita. Come and follow me, I will make you become. Inilah yang menjadi panggilan Yesus di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai umat pilihan Allah. Dengan mengikut Dia, maka kita mengizinkan Allah untuk mengatur. Allah menata kembali apa yang menjadi pikiran kita, menata kembali hati kita, bahkan karakter kita, dan tentunya tujuan hidup kita, karena Allah ingin mengubah hidup kita. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Biarlah Tuhan dalam hidup kami memiliki kerinduan akan Engkau Tuhan. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami yang tentunya selalu membawa perubahan dalam kehidupan kami untuk lebih hari lagi serupa dengan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free. I'm happy to be in the truth.